Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 8 ayat yang ke-20 sampai 22. Hari ini kita berbicara tentang the power of worship. Sesudah Nuh bersama dengan istri dan anak menantunya keluar dari kapal itu, maka Tuhan memerintahkan kepadanya untuk memulai hidup yang baru. Kembali hidup di darat. Sesudah sekian lama, Nuh dan keluarga hidup terombang-ambing tanpa kepastian di tengah samudra raya yang dipenuhi oleh air bah. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sesuatu janji yang luar biasa. Janji Tuhan yang pertama adalah tidak ada lagi air bah. Janji Tuhan yang kedua adalah tidak ada lagi kebinasaan bagi manusia, sebagaimana kebinasaan yang didatangkan oleh air bah. Janji Tuhan yang ketiga adalah tidak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Tiga hal ini tiba-tiba muncul dari mulut Tuhan, terucap dari mulut Tuhan. Padahal baru saja Tuhan menyatakan amarahnya yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Nah, tentu saja kita ingin tahu apa yang meredakan amarah Tuhan ini. Apa yang meredakan kekecewaan Tuhan yang berakibat kepada pembinasaan manusia. Jawabnya sederhana sekali, yaitu sebuah penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Yang kita lihat di sini adalah dikatakan ayat yang ke-20, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah berbicara tentang tempat korban bakaran, korban persembahan. Mezbah berbicara tentang ibadah orang-orang yang percaya. Saat Nuh beribadah, maka dia melembutkan hati Tuhan. Saat Nuh beribadah, maka dia bermohon kepada Tuhan. Saat Nuh beribadah, Tuhan menciumnya seperti sesuatu yang harum, dan itu membuat Tuhan berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, the power of worship, kuasa daripada sebuah penyembahan, saudara jangan pernah anggap enteng. Kita sudah melihat bagaimana Daud sangat berkenan bagi Tuhan oleh karena penyembahannya yang luar biasa. Kita juga sudah melihat bagaimana Yosua merobohkan tembok Yeriko dengan penyembahan yang luar biasa. Kita juga sudah melihat bagaimana Paulus dan Silas lepas dari penjara dengan penyembahan yang luar biasa. Itu semuanya berbicara tentang the power of worship. Adakah penyembahan di dalam hidup saudara? Adakah hidup saudara penuh dengan mezbah? Adakah saudara membangun mezbah setiap hari bagi Tuhan? Ketika engkau dilihat Tuhan membangun mezbah, tiga hal yang dia kerjakan. Yang pertama adalah tiada lagi kebinasaan, karena penyembahan itu menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, tiada lagi air bah yang mengerikan itu, yang menghabiskan semua orang. Dan yang ketiga, asal engkau tabur, engkau akan tuai. Tidak berhenti musim menabur dan musim menuai. Setiap musim dalam kehidupan ini adalah musim menabur dan musim menuai bagimu. Bukan karena situasi ekonomi sedang baik, tapi karena Tuhan suka hidupmu yang menyembah Dia. Mari saudaraku,
miliki hidup yang menyembah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia lewat kehidupan kita sehari-hari, maka di sana tidak ada air bah yang mengerikan, tidak ada kehidupan yang bergelombang sedemikian luar biasa dan menakutkan, tidak ada kebinasaan, dan selalu ada berkat Tuhan lewat taburan yang selalu mendatangkan tuaian. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk hidup sebagai penyembah-penyembah dalam hadirat-Nya. Tuhan memberkati.